Salah satu juga yang penting, lingkungan. Saat Mas masuk lingkungan di kampung Inggris itu banyak orang-orang mental orang sukses. Jadi kita terpengaruh dengan berada hanya di lingkungannya. Ya mungkin kita cuma mental tahu lah. Mental tahu gitu ya. Lembek gitu. Ya. Iya. Masuk ke lingkungannya aja itu kita bisa terpengaruh gitu. Terpengaruh seperti dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Nima Nur Syam. Saya ibu rumah tangga yang senang berbagi apa aja, sharing apa aja, yang penting manfaat ya, dan bisa dijadikan sebagai pelajaran gitu. Nah teman-teman, di video kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin oleh putra saya yang kedua, Mas Felis Tigris Hafilullah. Nah ini dia orangnya. Nah mau ngapain kita? Kita mau ngobrol-ngobrol teman-teman. Saat dibuatnya video ini, itu anak-anak sekolah setara dengan SMA atau SMK itu sedang menghadapi ujian. Jadi sudah mulai ujian-ujian. Ada yang ujian praktek, ada yang ujian tulis ya, dan lain sebagainya. Jadi sebentar lagi dalam hitungan 2 atau 3 bulan mereka akan lulus sekolah. Nah, seperti dulu putra saya alami, sekarang saya tanya ke banyak orang tua yang juga anak-anaknya mengalami kebimbangan ya teman-teman ya. Ada yang waktu ditanya mau habis lulus kuliah, habis lulus sekolah ini mau ngapain? Nggak tahu gitu. Terserah mama, terserah ayah gitu ya. Ada banyak seperti itu ya yang kita jumpai di lingkungan saya ya teman-teman ya, di lingkungan pertemanan saya. Nah itu juga dialami oleh putra saya dulu. Waktu kelas 3 ditanya mau kemana bingung. Lulus sekolah juga masih bingung ya mau ngapain gitu. Nah saat ini alhamdulillah putra saya di kuliah di institusi swasta dan alhamdulillah mendapatkan atau berkesempatan bisa belajar di salah satu kampus bergengsi di Malaysia, gratis ya teman-teman ya. Terus semua fasilitas diberikan ya mas ya. Nah nanti kita akan tanya-tanya nih gimana anak yang bingungan ini dulu yang waktu masih kelas 3 belum bisa menentukan mau kemana, itu tiba-tiba alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri gitu ya, di negara lain selain Indonesia gitu, pakai jalur beasiswa. Oke, mungkin prolognya begitu dari saya. Nah terus kita sekarang langsung ke Mas Felis. Nah ini ya Mas Felis, kita satu frame gini aja ya mas. Satu frame. Oke. Nah Mas Felis bisa cerita nih ke adik-adik yang mungkin nonton kita ini ya mas ya, nontonin kita. Gimana sih prosesnya, atau gimana sih waktu emas kelas 3 jelang-jelang ujian gitu deh, atau setelah uji sampai dengan setelah ujian. Baik. Oke. Gini, ini mas langsung aja cerita. Oke. Pertama, mas mau cerita itu pengalaman. Kalau boleh jujur, dulu waktu SMA kelas 3 itu senangnya main. Kayak anak muda zaman sekarang senangnya main, senangnya
main keluyuran, nggak belajar gitu ya. Soalnya emang kalau ini waktu anak SMA gini masih muda senangnya main, itu nggak senang belajar. Nggak senang Iya belajar, betul. ya. Banyak kan anak muda kurang suka belajar. Dan ini waktu di kelas 3 nggak punya rencana sama sekali, nggak punya rencana untuk kuliah ke depannya, habis itu semua gimana nggak tahu. Dan itu tuh waktu di masa-masa namanya SBMPTN. UTB, kalau sekarang mungkin namanya UTBK ya. UTBK. Dulu SBMPTN itu untuk lanjut ke jenjang kuliah. Ke jenjang kuliah itu semacam ujian tulis kan. Ujian tulis untuk memasuki jenjang kuliah. Seleksi masuk kampus gitu. Itu yang nasionalnya. Dan itu mungkin kalau dia dari seluruh lagi masa-masanya itu seluruh sekolah anak kelas 3 SMA itu semuanya punya at least satu buku untuk belajar SBMPTN, buat belajar untuk memasuki kuliah. Mereka punya rencana. Kalau misalnya dia jalan-jalan gitu ke koridor-koridor anak 3 SMA, kelas 3 SMA itu pasti ada yang belajar SBMPTN, ada yang belajar buat ujian tulisnya, itu pasti ada. Dan mungkin Mas nggak tahu, tapi Mas merasa salah satunya yang nggak belajar sama sekali. Nggak belajar sama sekali, nggak peduli amat. Soalnya nggak ada rencana mau lanjut kuliah, gitu. Dan itu terus begitu sampai Mas lulus. Sampai Mas lulus itu begitu, cuma main. Bahkan kalau boleh jujur di kelas lebih sering tidur. Lebih sering tidur. Jangan dicontoh. Lebih sering tidur dulu itu kayak gitu. Ini tuh akhirnya terjadi waktu setelah keluar dari SMA. Muncullah kebingungan. Di sini tuh benar-benar butuh yang namanya pendekatan diri kepada Allah. Soalnya karena kita nggak tahu mau kemana arahnya. Di sini benar-benar butuh yang namanya kita rajin-rajin mendekatkan diri kepada Allah, sholat, doa dan sebagainya. Oh, itu yang Mas lakukan. Jadi waktu Mas bingung, Mas ke Allah tuh. Iya, begitu. Nah, terus sama satu hal. Jadi gini, waktu itu pernah seperti ini terjadi. Jadi saat bingung, hal yang Mas lakuin yang juga benar-benar fatal itu ternyata pas lulus SMA, Mas tuh akhirnya setelah mikir sendiri ya, itu akhirnya memutuskan untuk mencari kerja. Cari kerja, soalnya merasa udah terlalu, maksudnya udah sering ngebebanin orang tua. Ini banyak juga pasti anak-anak yang kelas 3 SMA merasakan seperti itu. Maksudnya udah ngebebani orang tua dari SD sampai SMA, dibayarin terus. Rasanya kayak kenapa nggak nyari uang sendiri buat diri sendiri, seenggaknya bisa membiayain hidup sendiri begitu. Dan akhirnya begitu. Terus di sini kesalahan fatalnya. Mas waktu itu apa itu namanya, mempertimbangkan pilihan ini itu sendiri, tanpa meminta saran kepada orang lain. Gitu. Jadi ini orang tua gitu. Terutama orang tua butuh banget. Jadi saran ini tuh butuh pastinya maksudnya ke orang yang lebih berpengalaman. Ke orang yang lebih berpengalaman yang udah di masa itu. Jadi kalau mereka udah masuk lubang, kita nggak usah masuk lubang yang sama gitu. Jangan terperosok di lubang yang sama. Jadi gitu. Akhirnya waktu itu
setelah akhirnya memutuskan untuk kerja, akhirnya baru minta restu ke orang tua. Mas waktu itu gitu, minta bilang ke mama itu kalau pengen kerja. Dan akhirnya ternyata ditolak. Mama bilang tidak mengizinkan untuk bekerja. Ya akhirnya mama bilang disaranin kenapa enggak, kalau emang nggak mau dibiayain kenapa nggak jadi beasiswa. Mikir juga tuh, akhirnya nyari tuh. Dulu karena suka bahasa Inggris jadi pengen kuliah di luar negeri, akhirnya cari-cari beasiswa ke luar negeri, S1 ke luar negeri. Dan itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar di kampung Inggris Pare. Di situ mulai banyak berubah, mulai banyak ketemu orang. Di sini juga ini salah satu juga yang penting, lingkungan. Saat Mas masuk lingkungan di kampung Inggris itu banyak orang-orang mental orang sukses. Jadi kita terpengaruh dengan berada hanya di lingkungannya. Ya mungkin kita cuma mental tahu lah, mental tahu gitu ya, lembek gitu. Ya. Iya, masuk ke lingkungannya aja itu kita bisa terpengaruh kayak seperti apa tuh yang kalau kata-kata orang yang kata kalau kita bergaul sama penjual minyak wangi dapat wanginya gitu ya, seperti itu. Kalau bergaul sama pandai besi kecepretan apinya. Iya, itu sebenarnya betul banget. Dan Mas tuh ngerasain banget tuh, karena alhamdulillah itu dikelilingin sama orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mereka punya tujuan dan ada beberapa yang sudah sukses emang. Jadi itu Mas belajar banyak dari sana. Jadi teman Mas belajar bahasa Inggris itu adalah orang-orang dewasa yang orang-orang dewasa yang udah berpengalaman, udah sukses gitu ya. Ada udah yang di masa emas gitu, udah melewati masa. Udah lewat dari masa emas. Jadi teman-teman, Mas Felis ini kan saya kirim ke kampung Inggris tuh ya. Di kampung Inggris itu pertama memang sengaja dititipkan atau dikursuskan yang bisa membawa membawa dampak positif. Jadi saya tahfizkan dulu nih anak. Nah, setelah itu baru untuk tujuannya untuk apa Mas? Bukan TOEFL, IELTS. Nah, jadi salah satu syarat untuk bisa kuliah di luar negeri itu kan IELTS-nya sekian gitu ya. Nah, untuk itulah Mas Felis dikirim ke Pare. Jadi sebelum belajar fully bahasa Inggris, saya tempatkan dulu gitu ya, sengaja ditaruh atau dikursuskan di tempat yang ada pendidikan agamanya. Itu rumah tahfiz gitulah ya. Tujuannya adalah untuk persiapan kalau nanti ke luar negeri dengan lingkungan yang kita nggak tahu seperti apa, tapi sudah ada dasar yang baik, maka nanti akan mudah dia menjadi baik gitu. Nah, terus alhamdulillahnya Mas Felis di tempat kursusnya itu dapat orang-orang yang memang bisa memberikan contoh yang bagus, termasuk ibu kosnya juga luar biasa ya Mas ya. Iya. Nah, ibu kosnya itulah yang juga memberikan pengaruh ke Mas Felis, disiplinnya ya dan segala macamnya itu juga ada pengaruh dari ibu kosnya. Tambahan waktu itu pandemi nggak bisa pulang ke sini, jadi belajarnya lebih panjang dari yang direncanakan. Nah gitu. Terus lanjut Mas. Jadi itu ya pengaruh lingkungan. Tambahan sedikit buat pengaruh lingkungan. Kan tadi pertamanya bilang apa yang kayak kata Mama itu kan sempat belajar, maksudnya sempat masuk tahfiz, dan lingkungannya Islami, dan itu
yang pertamanya Mas tuh sebelumnya itu nggak yakin, maksudnya nggak pede kalau bisa ngapalin Al-Quran, apalagi mau ngapalin 30 juz gitu ya. Itu nggak pede sama sekali ya, kayak mustahil banget gak sih gitu kan. Nah pas masuk lingkungan yang dimana semua orang megang Al-Quran, hafalan setiap waktu, setiap detik, setiap menit mereka hafalan, bahkan dalam tidur mereka hafalan sambil ngantuk-ngantuk gitu kan ya. Ngantuk-ngantuk itu mereka tidurnya juga kadang-kadang di musola sambil hafalan gitu kan. Ngiguk Quran gitu. Yang tahajudnya kencang mereka gitu kan. Itu benar-benar pengaruhnya kuat banget ke Mas. Yang tadinya merasa nggak mungkin jadi merasa wah bisa banget nih hafalan dapat 30 juz gitu loh. Itu yang Mas rasain. Itu ajaibnya sebuah lingkungan gitu. Jadi berpengaruh terhadap mentalnya Mas nih. Betul banget, betul. Jadi akhirnya ngerasa bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu ya Mas ya. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin bisa jadi akan mungkin gitu. Iya, betul banget. Nah itu di situ. Perjalanan singkat cerita perjalanan di kampung Inggris yang tadinya pengen nyari beasiswa, akhirnya ternyata dapat beberapa kesempatan. Cuma ada beberapa kendala ya. Salah satunya adalah dari sekolah alma maternya Mas Felis. Jadi sempat tidak mendapatkan surat rekomendasi ya. Jadi Mas Felis itu udah banyak nih beberapa negara, salah satunya waktu itu kemana ya? Turki. Terus adalah beberapa negara yang sudah kirim tuh, kita kirim data ke sana, tapi ada yang tidak kurang. Dari rekomendasi dari sekolah. Jadi itu ada istilahnya Mas Felis juga nggak tiba-tiba bisa dimuluskan, nggak mulus gitulah jalannya, ada kerikil-kerikilnya gitu ya. Jadi sempat kesandungnya ada ya. Salah satunya adalah penolakan atau tidak dapat surat rekomendasi dari sekolah asal, dari sekolah sebelumnya gitu ya. Sehingga ya udah kayaknya mimpinya dilupakan ya Mas. Itu pada saat itu sebenarnya waktu benar-benar menggebu-gebu gitu ya, nyari beasiswa ke luar negeri, menggebu-gebu gitu kan, semangat banget itu. Terus doanya kencang gitu kan, banyak kencang, dan pada akhirnya itu belum dikasih, belum dapat kesempatan, dan akhirnya di saat itu juga pada masa itu tuh saat-saat anak SMA itu mulai masuk kuliah juga, jadi banyak pendaftaran gitu, dan alhamdulillah setelah ini dapat ke di Purwokerto, Telkom Purwokerto ya, ITTP namanya. Nah itu di situ setelah beberapa semester, setelah satu semester di semester kedua ya. Jadi semester kedua ini udah lupa nih tentang beasiswa, udah lupa, udah benar-benar lupa. Dan itu yang di kuliah ada namanya kita tes bahasa Inggris, TOEFL biasa lah ya, TOEFL buat ngetes bahasa Inggris kita. Itu ada di kuliah, dan itu aku pun itu skornya pun udah lupa, skor dari TOEFL-nya itu udah dilupain, bahkan sertifikatnya pun udah nggak tahu kemana. Dan tiba-tiba jadi kayak suatu hari gitu lagi lagi megang HP, tiba-tiba datang pesan WA dari wali kelas, wali dosen itu ngasih tahu Mas, jadi gini, Felis, ini ada program pertukaran mahasiswa ke Malaysia, bukan ke Malaysia, ke 5 negara, dan ini maksudnya memang belum di ini, maksudnya ke negara yang udah bekerja sama gitu ya, gitu di 5 negara, dan aku belum tahu mau kemana gitu kan, maksudnya ini itu pilihan, maksudnya dipilih dari mereka gitu. Jadi
otoritas mereka, aku nanti perginya kemana gitu. Aku pun nggak tahu kok tiba-tiba disuruh gitu, maksudnya dipilih gitu ya, maksudnya dari kampus dipilih. Kenapa gitu. Terus nggak tahu kenapa wali dosennya ini lihat-lihat skor bahasa Inggris gitu loh, skor TOEFL-nya. Ya aku pun udah nggak ingat, ini skor TOEFL kamu bagus, coba kamu ikutin program ini, siapa tahu kamu berkesempatan ke sana. Coba ikut tes gitu lah ya. Coba aja gitu gitu. Bahasanya coba aja. Itu benar-benar mendadak, saya juga bingung. Akhirnya nanya mama, nanya apa, konsul gitu. Nanya baiknya gimana, ikutin aja. Alhamdulillah mama tuh orangnya support banget, jadi ikut aja, coba aja, kesempatan. Udah dikasih kesempatan, akhirnya ikut tesnya, ikut tes tulis, registrasi, terus tes wawancara. Nah ini udah alhamdulillah setelah nunggu beberapa hari keterima ke Malaysia, namanya UTHM, University Tun Hussein on Malaysia. Nah teman-teman nih bisa lihat, nanti bisa searching kampusnya itu apa sih UTHM itu gitu ya. Nah itu bisa. Nah Mas nih dapat kesempatan belajar di sana selama 1 semester ya. 1 semester. 1 semester. Dan karena COVID jadi online. Sebetulnya senangnya sih offline ya, teman-teman bisa pengalaman datang ke negara orang lain gitu, terus ketemu dengan banyak sekali teman-teman dari berbagai negara ya, termasuk dari Malaysia. Jadi apa sih tipsnya Mas nih? Tipsnya kok kayaknya kan nggak semua orang berkesempatan dapat itu gitu ya. Terus kira-kira apa sih yang membuat Mas bisa dapat ini gitu? Kira-kira nih apa? Selain nilainya kan bagus nih, nilai TOEFL-nya. Itu kalau nggak salah di semester 2 ya Mas, menjelang semester 2. Ininya Mas ikut beasiswanya, tesnya itu di semester 2, tapi sebenarnya TOEFL-nya ini tesnya ini tuh di semester 1, udah lama banget. Udah lama banget ya. Kayaknya udah hampir lupa gitu. Dan kalau saya melihat ya teman-teman ya, Mas Felis ini sungguh-sungguh sih belajarnya. Untuk bahasa Inggris itu sungguh-sungguh. Nah kok bisa sih Mas sungguh-sungguh padahal kan dulunya malas-malas. Nah itu gimana tuh? Kalau yang ini yang mendorong apa yang mendorong? Pertama, Mas tahu kalau ternyata akhirnya ujung-ujungnya ngeluarin biaya lagi gitu kan, buat belajar. Mas ujung-ujungnya ngeluarin biaya. Dan Mas tuh ini beda banget sama waktu SMA, rasanya beda banget pas dibiayain, karena ini udah bukan kewajiban gitu loh sebenarnya. Ini udah bukan kewajiban, apalagi yang bayarin tuh seorang ibu, bukan bapak gitu loh. Seorang ibu yang maksudnya bukan, seharusnya itu bukan tulang bukan tulang punggung. Tulang punggung ya? Tulang punggung keluarga. Warnanya kan gitu kan. Bukan pemimpin keluarga ya. Yang bukan yang nyari uang masalah gitu. Yang seharusnya kan dibiayai oleh seorang bapak. Nah, tapi itu kesana Mas dibiayain sama mama. Sama ini emang sama mama gitu kan. Akhirnya terdorong untuk lebih giat belajarnya dari yang lain, dan giat dari sebelumnya waktu SMA. Bahkan ada pernah kejadian itu kan tinggalnya di asrama tuh kan ya. Tinggalnya di asrama, ada saat mereka satu asrama semua penduduk asrama yang tinggal di asrama itu jalan-jalan ke gunung kayak gitu waktu itu, rame-rame sama ibu kos. Mas nggak ikut karena mau belajar. Karena mau belajar, banyak tugas, maksudnya ada PR dan Mas pengen ngerjain sekarang gitu loh. Terus pengen juga belajar karena tertinggal banget. Mas ngerasain tertinggal banget karena di lingkungan Mas, di lingkungan IELTS ini
IELTS ini banyak dari mereka tuh yang belajarnya umurnya itu lebih Muda. di atas Mas. Oh, di atas. Lebih tua. Banyak kan yang udah lulus S1, bahkan ada dosen, ada guru-guru juga. Dan mereka tuh di atas umur Mas, dan umur Mas saat itu 19 tahun. Karena baru lulus SMA, baru banget. Dan karena merasa ketinggalan banget, jadi belajarnya lebih giat. Belajarnya lebih giat, ini motivasi ya. Motivasinya itu datang dari pertama itu dari diri sendiri yang karena dibiayain lagi, sama karena ketinggalan emang cuma dari diri sendiri. Yang paling kuat motivasi emang dari diri sendiri. Dorongan dari luar tapi ditumbuhkan dari diri sendiri gitu kali ya. Betul. Jadi orang triggernya dari luar. Oh, orang itu udah ini nih udah wow gitu kan, saya belum apa-apa gitu, kayak gitu kali ya Mas ya. Iya betul Bang. Nah terus nih Mas kan udah ngerasain di masa-masa rugi banget nih dulu waktu muda. Saya waktu SMA kok telat gitu ya. Walaupun nggak ada yang telat, tapi maksudnya kalau bisa sih jangan sampai setelah Mas gitu lebih kan, awal gitu ya. Nah Mas punya pesan apa nih buat adik-adik atau orang tua yang punya anak seperti Mas? Kan bisa jadi mungkin itu kesalahannya bukan Mas tapi kesalahan orang tua ya kan? Karena tidak semuanya hal yang tidak mesti terjadi itu disebabkan oleh anak. Bisa jadi saya sebagai orang tuanya gitu. Nah Mas nih mau pesan apa nih? Pertama buat anak-anaknya dulu nih, buat anak-anak muda nih ya, yang mau lulus sekolah. Nah, Mas punya pesan apa nih? Pertama itu, ini yang paling pertama apa nih? Yang paling pertama yang harus diutamai, dekat sama Allah. Dekat sama Allah, doanya banyak, sholatnya rajin, itu paling utama banget. Dan ini juga sama untuk orang tua juga sih. Iya. Untuk orang tua, untuk ngajak gitu. Emang kalau diajak orang tua beda sih sama kalau misalnya sama diri sendiri. Iya. Lebih terasa kepaksanya gitu kan. Betul. Takut-takut juga gitu kan. Jadi walaupun dia nggak mau dipaksa, itu harus banget. Soalnya yang namanya anak muda kadang udah mas-masnya pengennya main doang. Jadi kadang sholat pun males. Itu utama banget, mendekatkan diri ke Allah. Yang kedua yang kedua restu orang tua. Itu pasti, karena emang kalau nggak sama restu orang tua emang rasanya hatinya tuh nggak adem. Berat ya? Berat. Mau ngapa-ngapain aja berat, mau ngejalanin sesuatu berat. Karena kayak ada yang ngeganjel gitu loh. Itu nggak bakalan berasa kalau misalnya nggak ngerasain sendiri gitu loh. Kalau nggak tiba-tiba misalnya mulai bisnis sampai bilang-bilang gitu kan, atau marah-marahan sama orang tua gitu. Nah, terus yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang pertama yang tadi itu, yang tips sebelumnya, yang jangan lupa minta saran, jangan lupa minta pendapat dari orang yang udah pengalaman, dari orang yang lebih tua gitu, yang udah lewat masa itu. Kalau misalnya emang dirasa orang tuanya nggak bisa memberikan pendapat, kalau bisa minta kenalan yang deket banget, yang tahu diri kalian gitu, tahu diri, maksudnya udah kenal kalian gitu. Bahkan ke guru pun bisa. Makanya ada yang namanya guru konseling kan gitu. Iya betul. Kelas 3 itu ada guru khusus untuk guru konseling itu ada, dan itu bukan buat pajangan. Emang kadang guru konseling itu nggak terlalu care sebenarnya. Nggak ramah ya. Nah, soalnya nggak ramah, dan juga muridnya banyak banget. Jadi nggak harus satu-satu. Tapi kita bisa datang buat minta saran, walaupun ya
serem-serem dikit. Serem-serem dikit. Tapi ada juga yang baik, ada juga nggak semuanya gitu ya. Ada guru-guru yang emang care. Jangan minta saran, tapi jangan minta saran ke teman. Soalnya mereka belum ke sana gitu. Iya. Belum ke sana, ke teman sebaya belum nyampe sana. Jadi mereka belum tentu ngasih pendapat yang dirasa benar gitu. Tepat. Ya. Terus yang keempat itu sama misalnya kalau dirasa maksudnya nggak kuliah atau mungkin yang mau kuliah, maksudnya ke jenjang selanjutnya setelah SMA, baik-baik cari lingkungan. Karena lingkungan berdampak banget buat diri sendiri. Berdampak banget. Iya, cari lingkungan yang baik, yang mendukung apa yang dipengenin gitu lah ya. Kalau memang mau kuliah lagi, berarti cari lingkungan yang bisa mendukung untuk kuliah gitu lah ya. Kalau mau kerja juga ya cari lingkungan yang menyemangati kita untuk semangat bekerja gitu. Nah itu mungkin ya obrolan santai kita sama Mas Felis. Kenapa ini dibuat? Karena Mas Felis insya Allah besok sudah mulai offline. Jadi Mas Felis selama ini online kuliahnya, di rumah aja. Selama berapa semester Mas? 3 semester. 3 semester Mas Felis online, termasuk boleh satu lagi? Iya boleh. Sama ini Mas tuh tahu banget kalau anak-anak itu kayak mereka nggak senang belajar, malah dipaksa belajar di sekolah. Karena emang mereka nggak senangnya di situ, maksudnya nggak senang sama emang pelajaran yang nggak seret mereka, bukan passion gitu lah ya. Bukan passion. Mas juga mungkin karena itulah nggak senang belajar. Jadi alangkah baiknya emang sebenarnya bagusnya cari passionnya. Sebenarnya mohon maaf nih belajarnya tuh nggak terlalu penting sebenarnya. Ini maksudnya ada inti-inti yang bagus gitu, maksudnya ada pelajaran yang bisa diambil dari belajar kebanyakan gitu, belajar terus gitu loh. Tapi ada juga yang anak tuh nggak senang belajar, mereka senangnya kegiatan sesuatu ini itu. Jadi alangkah baiknya kalau kan orang yang paling deket sama si anak ini pasti orang tua. Iya. Kalau orang tuanya deket, kan ada juga orang tuanya sibuk. Oh iya betul. Tapi saran aja sih, lebih baik lebih kekeh gitu, lebih dekat ya orang tuanya mendekat ke anak gitu. Enggak, maksudnya lebih nggak harus fokus ke belajar terus, belajar yang pelajaran di sekolah yang banyak banget itu. Tapi fokuslah ke yang passion, fokus ke gairahnya. Ya gairahnya. Jadi ya yang dipengenin apa gitu. Kayak misalkan senengnya masak gitu lah ya. Maka belajarlah yang masak-masak itu gitu. Atau senengnya IT gitu ya. Jadi nggak semuanya harus bernilai bagus ya. Buat orang tua juga nih saya pesan. Jadi kalau saya secara pribadi saya nggak pernah menekan anak saya untuk bagus nilainya gitu, harus juara 1 gitu, enggak sih. Tapi alhamdulillahnya bagus-bagus sih jadinya. Alhamdulillah bagus-bagus nilainya gitu ya. Karena nggak menekan. Pokoknya ya seininya aja lah ya, sesenangnya dia mana yang lebih. Jadi kalau saya dipanggil guru tuh, kan kadang-kadang ada guru yang begini, oh ini nilainya harus ditingkatkan. Nah kalau saya sih santai aja gitu, jadi nggak ngerasa anak saya harus nilainya sama semuanya, 9 semuanya, enggak. Justru ketika saya tahu ada yang menonjol, saya bahagia. Misalkan Mas Felis tuh dulu yang menonjol hafalannya, hafalan di sekolah walaupun negeri tapi ada hafalannya. Mas Felis bagus nih pelajaran agamanya, saya seneng itu, ada yang menonjol gitu. Nah, anak-anak yang lain juga begitu. Kalau anak semuanya rata malah kurang bagus ya. Nah, soalnya saya menyadari, saya sendiri ngalamin
ketika semua nilai bagus nggak jadi apa-apa, semua rata-rata gitu, nggak ada yang didalamin gitu, nggak expertise gitu ya Mas ya, nggak expert di satu bidang gitu. Dan itu istilahnya kalau kita kerja jadi pegawai yang rata-rata gitu. Tapi kalau yang expertise maka gajinya juga gaji expert ya Mas ya. Itu yang lebih dibutuhkan. Yang lebih dibutuhkan. Jadi gitu. Nah, terus tambahan juga nih, kan saya yang mendampingi Mas Felis gitu ya selama ini. Jadi Mas Felis tuh dulu waktu proses ikut seleksi ya, seleksi untuk beasiswa itu ya, untuk pertukaran pelajar itu, Mas Felis ada kegiatan Mas Felis itu yang saya rasa mungkin itu adalah berkah sampai beliau ini diterima atau dapat kesempatan belajar gitu di Malaysia. Yaitu Mas Felis suka bantu-bantu bersih-bersih masjid gitu ya, khidmat lah ya, membantu masjid. Nah itu menurut saya sepertinya itu adalah barokahnya, sehingga Allah berikan kesempatan untuk itu, untuk menebus kekecewaan ketika Mas Felis berjuang cari beasiswa gitu. Jadi waktu nyari beasiswa itu kan Masya Allah gitu lah ya, berdarah-darah, terus kemudian juga ada kecewanya, bahkan kecewanya juga sampai ke saya karena saya yang minta izin atau minta surat rekomendasi ke sekolah gitu ya. Yang ditolak itu saya sebetulnya. Mas Felis waktu itu di Jawa Timur, di Pare, dapat kabarnya doang, tapi saya rasa Mas Felis juga kecewa gitu kan. Nah alhamdulillah gak dipikirin lagi, tapi melakukan hal yang terbaik, belajarnya sungguh-sungguh, terus kemudian alhamdulillah juga di rumah bantu-bantu, rajin gitu ya. Terus juga di lingkungan juga tadi yang saya bilang, bersih-bersih masjid. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan tuh tanpa diduga-duga gitu. Dan 1 hari sebelum pengumuman itu Masya Allah ada sesuatu yang dilakukan Mas Felis yang nggak bisa saya ceritakan di video ini ya, apalagi di depan anaknya gitu, nggak boleh diceritain. Yang itu mungkin adalah salah satu yang menyebabkan itu terjadi gitu. Allah kasih hadiah gitu. Nah, ini juga pelajaran buat Mas Felis juga. Mudah-mudahan dengan adanya nih sharing seperti ini, Mas Felis nanti bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih mawas diri lagi ya teman-teman ya. Lebih mawas diri, lebih rajin lagi, hingga suatu saat nanti bisa dapat kesempatan-kesempatan yang lebih bagus lagi gitu. Dan buat khususnya para ibu yang punya anak-anak sebesar Mas Felis, sebesar adiknya Mas Felis, pokoknya remaja-remaja seperti ini, kita tuh emang harus banyak belajar gitu. Saya juga belajar terus tanpa henti ya, ngerasa kurang terus karena anak-anak ini akan terus jadi anak kita yang harus kita ingatin gitu. Anak tetaplah anak. Walaupun udah sebesar ini, tingginya juga melampaui ibunya gitu ya, melampaui saya, udah tinggi, tetap dia anak yang memang harus dikasih tahu, harus dibimbing gitu ya, yang harus diberikan supportnya begitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa diambil pelajarannya, video santai ini bisa diambil pelajarannya. Nanti kapan-kapan nih kalau Mas Felis sudah dapat sesuatu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa lagi, yang lebih dari yang sekarang, kita sharing-sharing lagi. Mohon doanya, mudah-mudahan Mas Felis lancar kuliahnya, terus bermanfaat ilmunya. Oh iya, Mas Felis ini apa jurusannya? Aku jurusannya software engineering. Software engineering. Software engineering itu nanti jadi apa? Lebih ke arah programmer aplikasi-aplikasi smartphone. Programmer ya. Nanti teman-teman kalau Mas Felis sudah lulus bisa punya karya, nah bisa deh tuh ya menghubungi Mas Felis gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.